Hai Pioneers, apa kabarnya? Welcome back again to my YouTube channel, di Toro Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran usahanya apapun itu bentuknya, dan semoga kalian bahagia selalu. Amin. Di video kali ini gua akan memberikan informasi kembali terkait dengan apa yang disampaikan core team di beranda layar telepon kalian. Jadi guys, dimulai per tanggal 1 Desember kali ini core team mengumumkan kembali yaitu yang namanya halving, dimana kita memainkan itu dikurangin kembali teman-teman untuk base rate-nya. Jadi ini sebetulnya sudah berlaku sejak 14 Maret yang lalu bertanggal 1 di awal bulan ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah kaget sekarang untuk memainingnya semakin sulit. Jadi kalian jangan menyepelekan dalam pemainingan ini. Selagi mumpung masih bisa dimaining, kalian harus memainingnya. Jadi kalian juga bisa melihatnya selengkapnya di bagian read more ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa membacanya pada Desember 28 Desember ya 2021 itu sudah diluncurkan yang namanya white papernya, dimana disitulah diluncurkan juga mainnet tertutup ya teman-teman. Jadi saat ini per 1 Desember ini kita sudah genap 1 tahun dalam fase mainnet tertutup ya. Semoga aja nanti benar-benar dalam setahun ini kita sudah bisa open mainnet teman-teman ya. Nah, terkait dengan open mainnet yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, merujuk dari white paper yang sudah disampaikan core team, kalian bisa melihat selengkapnya dengan bahasa Indonesia. Klik di bagian Desember white paper ini yang ada tulisan birunya teman-teman. Nah, kalian juga bisa membacanya dengan versi bahasa Indonesia, jadi kalian paham. Nah, gua di sini akan jelasin ke kalian, ini adalah Pi Network official blog resmi dari core team teman-teman. Di sini bisa versi bahasa Indonesia, kalian juga bisa membacanya dengan versi bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, di bagian ini gua akan jelasin ke kalian sebetulnya kapan sih open mainnetnya akan terjadi ya. Kita perlu garis bawahi ya teman-teman, di white paper ini core team itu nggak pernah menyebutkan tanggal ya. Nah, di video saya kemarin itu memberikan statement bahwa 25 Desember 2022 ini akan open mainnet. Itu juga saya dapatkan informasi dari P1 News TV teman-teman, dan saya sekedar meneruskan informasi itu. Nanti kebenarannya ya kita akan coba sampaikan lagi pada tanggal 25 Desember nanti, apakah benar-benar nanti open mainnet atau tidak. Jadi semuanya juga belum tahu ya kepastian yang pasti kapan tanggalnya. Jadi itu untuk motivasi kalian bahwa pada 1 Desember ini kita sudah genap open enclosed mainnet ya, ataupun di fase mainnet tertutup sudah berlalu. Jadi genap 1 tahun kita sudah melewati fase yang namanya enclosed mainnet atau mainnet tertutup ya. Semoga aja dalam setahun ini sudah dibuka open mainnetnya atau pembukaan mainnet terbuka. Oke, di sini dikatakan di white paper di bagian akhir teman-teman ya, kalian bisa baca dengan versi bahasa Indonesia. Di sini periode jaringan terbuka atau open mainnet teman-teman ya. Jadi di sini dijelaskan ya, sudah jelas ya, bahwa bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC ya, kemajuan KYC. Nah, perlu kita garis bawahi, kalau ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC-nya sudah memang benar-benar matang ya, berarti akan ada tanda-tanda open mainnet kan gitu. Kemudian periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022, hari Pi Today 28 Juni 2022 atau setelahnya. Jadi ya itu tadi teman-teman, periode open network berarti bahwa firewall pada periode enclosed mainnet atau network akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall, dan Pioneers akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Pioneer akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Jadi sudah jelas di sini di white paper sudah diluncurkan sejak itu ya teman-teman, sejak Desember ya 2021 kemarin dikatakan bahwa open mainnet itu akan terjadi setelah kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Jadi kalau kita belum ada informasi KYC ya,
KYC-nya belum ada peningkatan, ya belum, saya pikir masih jauh lah untuk open mindednya. Dan di sini juga dikatakan periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret ya, 14 Maret hari Pi Today 28 Juni 2022 atau setelahnya. Jadi setelah 28 Juni ya, itu terjadi ya itu tadi jangka waktu untuk mendekati open mainnet. Dan kembali lagi gua jelasin ke kalian bahwa tidak ada yang tahu pasti kapan open mainnet itu terjadi. Di video saya kemarin saya katakan 25 Desember, itu juga saya dapatkan informasi dari B1 News TV. Apakah itu benar atau tidak? Ya tentu kita akan lihat nanti di tanggal tersebut kawan-kawan ya. Terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, itu bukan hoax ataupun apapun ya, saya hanya sekedar mendapatkan referensi informasi dari B1 TV News. Jika kalian tidak suka ya nggak usah komen yang negatif dong ya, kita sama-sama pioners, tentu nggak usah munafik lah ya. Saya tahu juga kalian juga menginginkan, hari ini pun kalian menginginkan open mainnet, bener nggak? Udahlah, nggak usah munafik juga kalian ya. Jadi saya pikir ya informasi-informasi yang valid memang dari core team dan juga moderator Indonesia yang sudah tertulis di aplikasi kalian juga teman-teman. Nah, merujuk terkait dengan open mainnet ataupun periode jaringan terbuka sudah dijelaskan secara gamblang terang benderang di sini bahwa jika sudah ada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC barulah open mainnet kawan-kawan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa semakin banyak utilitas ataupun marketplace yang sudah mendukung ya sebagai ekosistem Pi Network, di mana kita juga bisa melihat ada mall-mall baru, ada P-Mall Internasional, ada juga mall 314.159.com. Itu adalah nanti bisa menjadikan kematangan sebuah ekosistem Pi Network itu sendiri. Dan tentunya dengan terkait dengan kematangan itu harga pun akan terbentuk dan KYC juga nanti akan mengikuti kemajuan secara matang. Dan disitulah kita akan mengetahui nanti open mainnet itu terjadi. Jadi garis bawahi disclaimer endure, kita nggak tahu kapan open mainnet itu yang pasti terjadi karena core team juga nggak pernah memberitahukan kapan open mainnet itu terjadi dan kapan tanggal yang pasti. Terkait dengan video yang kemarin, saya hanya merujuk dari informasi B1 TV News teman-teman, sekedar memberikan informasi dan semoga kalian juga termotivasi. Kalaupun itu memang fatal ataupun terjadi pembatalan lagi ya, kita hanya sekedar bersabar teman-teman. Tugas kita klik tanda petir, itu dia yang terjadi ya. Oke, semangat selalu, thanks for watching and see you next video. Mungkin itu dulu, kita akan lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.